Ya, kekalani Tuhan, aku meriah kelukurku baji jumpa reskam perpelungan GBKP Simalingkar. Sebab kakak ngokam aku 3 tahun laku jenda. Watakin barena lanai sempat kita jumpa. Tapi ternyata kita dikasih umur panjang dan bisa bertemu kembali. Dan si paling menarik ini adalah khotbah perdanaku, kenca pelantikan. Aku laku tatah Simalingkar enda, gua maka bagenda jadina. Tapi ini pasti bukan kebetulan. Sama seperti teks khotbah yang akan kita bahas, ada sebuah desa yang tidak secara kebetulan menjadi tempat Yesus membawa murid-murid sebelum dia naik ke sorga. Kekalani Tuhan, peristiwa Tuhan Yesus nangkih ke surga yang pada dasarnya adalah sebuah bukti kesempurnaan pekerjaan Tuhan, kesempurnaan janji Tuhan, selalu mendapatkan keraguan dari manusia. Ensa Yesus erdahin pelabo kalak te, mate pe Yesus salah tafsir ngezelmenda, keke pe Yesus birawanan kang zelma, nangkih pe ya kusur galit dengan kang si mamang-mamang atena. Satu catatan yang sangat unik membantah manusia dah. Paling ditakuti manusia di dunia ini adalah kematian. Bukan hanya kematian, tanda-tanda kematian pejelma birawanan. Tanda-tandana saja, lah padahal lebih kematian. Salah satu isi aneh, justru yang paling ditakutkan manusia itu sekarang diselesaikan oleh Yesus di dalam dirinya sendiri. Tapi ketika itu ditangani oleh Yesus, manusia pun masih ragu-ragu. Maka tak kain yang dalam nampati manusia enda, si paling dia takuti diselesaikan oleh Tuhan, tapi itu pun masih dia ragukan. Biar aku pola berpikir jenis sadenda masih ada sampai hari ini. Ada sesuatu yang kita rindukan. Tapi ketika itu diberikan oleh Tuhan, justru kita yang sanksi. Ketika itu diizinkan oleh Tuhan, si saksikan bas kegeluhenta, kita kembali rasa khawatir. Maka tambah kekaguman kuman Yesus warienda. Bagai murid-murid ragu rasangsi man Tuhan, ngope Yesus keke, salah satu keluar biasaan dibatasi sembah kita, ialah pernah ngadi berjuang membuat kita percaya, kalaupun berulang-ulang kita tidak percaya dalam semua karyanya. Teks-teks pendek sebelum Yesus nangkih ke surga, ajar-ajar late ngenen Tuhan. Biar ia sebuni menyelamatkan diri. Seolah-olah Tuhan itu tidak pernah berkarya dan berkuasa dalam kehidupan manusia. Bagaimana Tuhan, seolah-olah Tuhan itu bohong. Maka manusia kembali berjuang untuk menyelamatkan diri. Ketidakpercayaan selalu membawa kekhawatiran baru. Ketidakpercayaan selalu membuat kita bersembunyi. Ketidakpercayaan bahkan membuat kita mengkhawatirkan. Tuhan tak raskrina pekerjaan. Pada dasarnya, percaya tidak percaya kita Tuhan itu tetap maha kuasa. Kita Tuhan tetap keke basi matenari. Persoalan tagundari adalah ketika kita tidak percaya, maka keajaiban Tuhan itu tidak menjadi milik kita. Tidak bisa kita nikmati, tidak bisa kita rasakan. Dan ketika kita tidak percaya, maka situna kita membunuh bana dengan memperbesar kekhawatiran kita sendiri. Bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan karena Tuhan tidak berkarya, tapi ketidakpercayaan selalu akan menghancurkan diri kita sendiri. Aku agak mangateku ngenen jelma. Masa kita menjalani kehidupan dengan rasa tidak percaya? Lalu kehidupan apakah yang sedang kita jalani dalam ketidakpercayaan? Kehidupan apa yang kita perjuangkan dalam keraguan? Kehidupan apakah yang sedang kita coba mati-matian tanpa sebuah kepercayaan? Coba minman bandu kam kena perpelungan kelangate kami Simalingkar. Ada nggak kamu sedang berjuang mati-matian demi masa depan dalam ketidakpercayaan? Lalu masa depan apa yang akan kita dapat dalam keraguan? Lalu kenyamanan apa yang akan kita raih dalam ketidakpercayaan? Adakah kehidupan yang akan mantap kita dapat dalam keraguan kepada Tuhan? Bukan kita meniti masa depan dengan rasa khawatir. Khawatir itu menjadi satu kata yang perlu kita koreksi.
Maka ngope Tuhan keke, ngope Tuhan nuduhkan bana, tetap manusia tidak percaya. Oke, bahasan tas sekarang. Pertama, sehebat apakah kehidupan yang akan kita tuju di masa depan dengan rasa takut dan rasa khawatir? Hingga kita kelak GBKP berjuang dalam ketakutan. Lalu hidup apakah yang akan meraih di masa depan dengan rasa tidak percaya? Hasil apakah yang akan kita panen dalam kehidupan yang tidak percaya? Mungkin ngekap du kita menjuah-juah dalani kegeluhan sila kita tuh. Mungkinkah kita akan mendapatkan kehidupan yang baik dalam kehidupan yang tidak mempercayai Tuhan? Masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Tapi anugerah terbesar hari ini, ketika manusia tidak percaya, Tuhanlah pernah ngadi. Maka daramina usur dalan gua kal gelahana ku enda tek atena. Adi si cek karin sa Tuhan Yesus keke sampai ia naik ke surga. Bana kuburan talang. Tuduh kena dirina mana ajar-ajar si Pak sana cebuni. Labo suruh na ajar-ajar pendarami ia, tapi ia ngenuduhkan diri mana ajar-ajar si cebuni. Lu kandu hebat Hari ini adalah anugerah terbesar bagi kita. Kapanpun kamu bersembunyi dan tidak percaya pada Tuhan atau kamu ragu pada kehidupan, kubas ingan du cebuni kamu darami Tuhan. Zadarami du dibata bagai paten. Kamu nak si malingkar ngit kang kamu darami teman du sila rereh PJJ. Dibatan du darami na kamu kuja kamu cebuni. Bahkan dalam keterpurukan dan ketidakpercayaan kita pun dia datang. Berjuang yang nampilkan bana. Gelah kalau kita tekman bana amin kia kitang sila berese. Dibata si sembah kita warinda. Maka erdalan kedua ajar-ajar ku Emmaus bercerita tentang rasa khawatirnya. Biasanya di dua kala erdalan cerita tentang rasa khawatirnya, maka rasa khawatir itu akan membesar. Pas bagi kala percicik dua kala cerita tentang bego mulih pis kelelanai pang. Biasanya rasa khawatir bertemu dengan rasa khawatir, efeknya akan berlipat ganda. Dalam cerita kekhawatiran itulah Yesus hadir. Hebat kape. Manusia terlatih membesarkan rasa khawatirnya, tapi Tuhan mencari jalan untuk membuat mereka menjadi nyaman dalam keterbatasan. Sekalian dah, pelengah kata ajar-ajar, pulung Tuhan ajar-ajar, reh Tuhan Yesus. Biar kerina ajar-ajar, seolah-olah Tuhan itu sudah mati betul, yang datang ini hantunya begitu. Kalau karo peput kalau kak bagai, ngope dilo di bata orang tua anta, si tempat-tempat usulit jebe guna bagaimana kira-kira. Aku minggu si lewat dengan bapangku, dilo di bata. Bersyukur sekali aku karena dia meninggal dalam posisi berdoa. Aku dididik oleh seorang bapak yang disiplin spiritualnya hampir tak tertandingi hari ini. Aku bilang ngasup nandengisa. Sebab ia 5 kali sadawari saat teduh dan berdoa. 5 kali sadawari. Dan berangkat dalam posisi berdoa menghadap Tuhan. Sikap perpatena bertoto janah nasir. Keyakinan kurban ca aku tenang sampai warienda lang situna sedak ngekap mine. Aku bapangku dalam hati. Dia hanya melewati kematian bersama Kristus. Dan kuyakini sekali Alkitab bahwa orang Kristen tidak ada yang mati. Orang Kristen hanya melewati kematian menuju hidup baru bersama Kristus. Ketika kita mempercayai sesuatu dari Kristus, maka tenang tendinu. Lang aku situna sedih kang perasaanku. Karena kami kencadung pelantikan mudraman GBKP, harus kami isolasi 2 minggu. Terkitakan peserta sidang dailit si kena positif. Kupalar melaju para senande ras bapa langsung kelateku tedah nandahi ia sebab aku jadi pandita pe jujungi bapa ngeberspiher takal kue. Jadi ketua runggun pe aku jujungi bapa angkung berspiher takal kue. Sekolah pe aku jujungi nakang. Periode si lewat pe jadi koinonia jujungi nakang. Merat kalau aku jujungi na berspiher takalku karena
berkat tertinggi itu aku percayai selain dari Tuhan, itu datang dari Nande Bapa. 2 minggu nari maka kurpa je karing gua aku sehat lanai kari lead proses penularan, sebab kami harus karantina mandiri 2 minggu nih. Bagai selesai karantina mandiri, berkat Bapangku dahi di bataku surga lah jumpa. Di kemanusiaan babang go sedak kle, sial kle. Tapi aku memiliki pola berpikir yang berbeda. Bahwa Bapangku itu bukan mati. Dia hanya pergi melewati kematian bersama Kristus. Jadi si ingat pola berpikir si Bagenda, akan ada banyak persoalan yang terselesaikan dalam kehidupan. Ajar-ajar melihat kematian Yesus sebagai duka, sebagai kesialan. Tidak mampu melihat bahwa kematian Yesus adalah proses di bata nuduhkan kelang ate dan kesetiaannya pada janji. Tapi manjal masih bagepe kelang ate di bata. Maka darami di bata kadalanna pulung ia la kalakenda te kay naring eda bantoleg lah te kalanak kwenda tena tandu kay kabana em kreatif na di batanta ibaba na kalakenda darat i Jerusalem nari pergi ke Betani. Ini kam jenda sektor Betani. Nomor ya, bukan nama tempat ya. Sekalian aku katakan mungkin kam lead perpulungan GPKP yang memiliki nama sektor Betani. Betani adalah tempat Yesus ipredikan, Yohanes predikan. Keduakan. Betani adalah tempat Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Betani adalah tempat di mana Yesus sering tidur tidak punya tempat, bermalam di goa dan di kemah-kemah bersama murid-murid. Betani adalah tempat orang sakit kusta. Betani bukan tempat yang sangat diperhitungkan untuk orang yang memiliki kesuksesan dan kesehatan. Kenapa Yesus membawa orang ini kembali ke Betani? Salah satu yang paling dikhawatirkan atau yang sering terjadi dalam kejiwaan jelma, kita ini selalu menghindari hal-hal yang kita takuti atau hal-hal yang kita tidak sukai. Termasuk kalau Kristen. Biarina kal ingan-ingan si Bagenda. Tapi kenapa Yesus membawa ini? Ajar-ajar balik ke Betani. Janah i Betani ma Tuhan Yesus masu-masu ajar-ajar. Sanga ia masu-masu ajar-ajar. Nangkih ia ku surga. Ateku ngembangkan piga-piga percakapan ijen. Waktu Yesus babakala kenda ku Betani atena ngingetkan betapa pekerjaan awal kita di start dari sini. Pekerjaan-pekerjaan tersulit kita dimulai dari sini. Kita hidup bersama tanpa rumah. Kita bersama dengan mereka yang sakit kusta. Ijendam tang-tang naku peridikan nina Tuhan. Ijenda kami aku itolak jelma sintrem. Janah ijenda me seninangku mate. Ada banyak kenangan di Betani dan bukan kenangan manis. Kenangan awal mula pekerjaan Tuhan Yesus. Sebelum kulanjutkan, sekenca Ibetani me ajar-ajar ipasu-pasu Yesus dengan cara mengangkat tangannya. Tradisi kalak Yahudi ketika menompang mengangkat tangan itu bukan hanya sekedar memberkati tapi menahbiskan. Ternyata di tempat sulit inilah ajar-ajar yang ketakutan itu kembali ditahbiskan sebagai ajar-ajar dalam kekhawatiran lamanya. Penangguhan labo lari dari kesulitan. Penangguhan justru kembali kepada hal-hal yang kita khawatirkan. Sebab di sanalah start awal pemanggilan Tuhan bagi kepribadian kita. Hadirin kita jenda pertua diaken pandita gure panglis detaser. Mari perhatikan penompangan tangan oleh Yesus. Penompangan tangan itu dilakukan di tempat perdana mereka mengalami kesulitan. Penahbisan bukan membuat kita menuju tempat sukses, bukan menuju tempat tanpa masalah.
Pemanggilan Tuhan bukan membawa kita kepada suatu tempat di mana kita tidak akan bergumul, tapi membawa kita kepada akar persoalan yang paling kita khawatirkan. Tidak akan ada orang menuju kehidupan yang lebih baik dengan melarikan diri dari apa yang dia khawatirkan dan dia takuti. Adinina nini tigan kunai, ijakam simbiarna. Justru ijakam harus sukses. Dan justru di sana kamu harus bertahan dengan mental yang benar. Mental melarikan tidak akan pernah membuat manusia menjadi orang yang baik dan benar. Tempat yang kita takuti bukan perlu menjadi tempat yang kita hindari. Justru satu tempat yang harus kita selesaikan secara spiritual. Adinina nini tiganku, imbang du tambar du nina. Makarasi sekam sila meriah na kutenda teman. Pagi dalan du majuah-juah. Ula pagi asalaka du cocok jelme. Lanai kamerat sada matawari, sada dalanan atau sada sektor. Kepribadian jenis ini tidak akan pernah damai sejahtera sampai berangkat meninggalkan dunia. Entah yang maka dibata babana ulihi ajar-ajar balik ke Betani. Sumber persoalan awal mereka. Karena kesuksesan beriman bukan berarti meninggalkan apa yang kita tidak sukai, tapi kembali mendaur ulang pengalaman spiritual, memahaminya dengan cara baru. Dengan cara itulah kita akan tidak takut lagi kepada kehidupan. Imbang tatambar ta ekuan kuanan kalak karo. Warienda adi nangkih Tuhan duku surga nande bapangku anak si malingkar. Per pertamandu warienda kam itopang tangankan oleh Tuhan. PR dua adalah ise kari silaka ndu cocok. Target pertama ndu ibas Tuhan nangkih ku surga. Tidak ada pilihan lain. Sebab eyo genta warienda. Laku tah rembang enda pilih du. Entah teka-teka na buat du ayat enda. Apakah kamu suka atau tidak, tapi si jelas enda suruh Tuhan bacakan mananak si malingkar warienda. Ketika Tuhan memberkati ajar-ajar namuat naku surga, tempat diberkati itu adalah tempat awal mereka mengalami pergumulan besar. Izem i pasu-pasu di bata ajar-ajar. Adi si pegedang-gedang teta cakapenan nande bapangku. Tuah pasu-pasu maler. Tupung dah Hindu kari temandu sila kam si priahan warienda. Pasu-pasu maler. Labo kam tupung la punya hambatan dan tantang. Tapi pasu-pasue maler ketika kamu menjadi berkat di tempat yang paling kamu khawatirkan selama ini. Selain ditopang tangan, i pasu-pasu Tuhan ajar-ajarna. Dalam kitab orang Kristen mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, lead 400 kali Tuhan memberkati. Dan paling unik, pertama kali dibata masu-masu. Ema kenca dibatan jadikan manusia tudu ras tempasna. Setelah dibata manusia tudu ras tempasna, Kejadian bindu sada ayat 27. Ema kai pasu-pasuna manusia nda. Sekalian dah berkat Tuhan ku surga. Perilaku yang sama dikerjakan oleh Tuhan terendai. Tahukah apa arti pasu-pasu? Pasu-pasu bahasa karo. Dalam bahasa Ibrani ditulis dengan barak. Berkembang jadi kata barakah. Dalam bahasa Arab ditulis dengan berkahwe. Akan jumlah, melipat gandakan rasa, melipat gandakan fungsi atau manfaat. Perubahan karakter di batanta berkah, barak, melipat gandakan. Maka latena malam ia ngenca mantap. Maka itepana manusia tudu ras tempasna karena karakter barakah tidak ingin hidup sendiri sukses. Pribadi yang menjadi berkah adalah pribadi yang melipat gandakan kebaikan Allah dalam dirinya menjadi kebaikan bagi orang lain. Maka itepa di bata kita tudu ras tempasna adalah efek dari karakter jahasuna ulihi. Double je pasu-pasue. Potongan tape ngo berkah, maka potongan duena adalah berkah. Rupa tenda adalah berkah. Maka dilit kanak si malingkar lah mensyukuri potongan na. Situ hunakam mengakui bahwa kutuk adalah bagian kehidupan du.
Kenapa? Karena kami sudah diberkati sebelum kami minta. Ras potongan tenda adalah dampak dari karakter Yahweh yang adalah barakah, yang adalah berkah. Maka rupa tenda metuah pasu-pasu simbilin. Maka muncul perintah Tuhan Nina. Enca tepat di bata manusia tu duras tempasna. I pasu-pasuna manusia dai Nina. Ertuahlah. Oke. Tuah pasu-pasu sama dengan barakah, sama dengan berkat, sama dengan anugerah. Maka disuruh Tuhan manusia ertuah ertina. Rupa si kuberikan man bandue, teruskan ku anak kempundu. Galah dem pagi dunia ndak alujal masih segambar ras di bata. Ertuah labo seri ras rana. Ertuah adalah mewariskan kesegambaran kita dengan Allah kepada anak cucu dan kepada dunia ini. Maka manjel mengenca suruh di bata ertuah. Man hewan rana, man babir